Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan singkat Project by Learning yang akan kita laksanakan bersama di semester genap ini. Seperti kita tahu, tema besar kita di tahun ajaran 2024-2025 adalah Zero Waste Lifestyle. Dan kita sudah melalui semester ganjil dengan konsep-konsep, teori-teori yang masuk ke dalam seluruh mata pelajaran yang telah kalian ikuti. Dan sekarang adalah waktunya mempraktekkan, mengimplementasikan. Di semester genap ini, kita punya KBM melalui Project by Learning atau pembelajaran proyek. Dan bagaimana teknisnya? Berikut penjelasannya. Tema besar kita adalah Zero Waste Lifestyle ya. Ini nanti akan kita bagi kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang siswa. Ya. Jadi fase A, siswa yang berada di fase A atau kelas 1 dan 2 SD itu harus satu kelompok dengan sesama fase A. Kegiatannya apa? Kegiatannya melakukan pilah sampah di luar tubuh manusia. Berapa kali? Sebanyak 110 kali. Jadi laporannya ada 110, maka ada 110 jurnal. Nih, contohnya seperti ini. Misalnya ini tempat sampah. Bila di rumah belum ada pemilahan, maka kewajiban si anggota kelompok yang memilih ya kelompok fase A ini untuk membuat pilah sampah ini, misal yang paling sederhana adalah hanya menjadikan warna yang berbeda dari kantong plastiknya. Misalnya sampah non-organiknya di warna merah, sampah organiknya di warna biru. Nah, nanti kemudian sampah organik ini kita jadikan pekat untuk maggot yang ditumbuhkan di sekolah. Hari ini sudah ada di Rumah Asuh Yatim Fadila Ihsan. Jadi di kantor yayasannya ya. Kalau di sekolah kita sedang mengupayakan karena mau proses pembangunan. Jadi nggak apa-apa nanti dilakukan di sana. Atau bila kalian di rumah memang sudah ada organik ini, sampah organik ini langsung digunakan sebagai pakan lagi yang harus selesai habis saat uji. Nah, kemudian yang terpilah ini mulailah bersama dengan bunda ataupun kakak ataupun ayah ya yang di rumah. Bagaimana caranya ini punya nilai ekonomis yang lebih, apakah nanti dijual ataukah nanti dijadikan karya yang lain yang seterusnya pilihan kalian. Jadi nanti di setiap titik tempat sampah diletakkan di dalam rumah kalian, mungkin ada 2 atau 3 titik, harus tersedia. Kalau tidak 2 tempat sampah, berarti 1 tempat sampah dengan 2 pemisahan seperti ini. Nah, tugas kalian, siswa fase A, kalian mensosialisasikan kepada keluarga yang ada di dalam rumah. Jadi dalam jurnal itu bagian cover nanti tertulis nama kalian, kelas kalian, kemudian anggota keluarga kalian di rumah, disertai foto keluarga. Jadi memang betul-betul di rumah itu tinggal berapa, ada ayah, bunda, ada kakak, ada misalnya. Nah, itu terlihat. Jadi kita bisa hitung nantinya di pelajaran matematika. Kira-kira sampah hariannya ada berapa untuk sampah organik. Oke. Untuk fase A. Jadi fase A hanya begini saja tugasnya. Selama 110 hari. Ya, keberhasilannya nanti bila sudah memiliki pola pikir bahwa setiap apa yang keluar dari tubuh kita yang menjadi sampah itu harus diletakkan pada tempatnya yang benar, harus dipilah dengan benar. Begitu juga dengan seluruh anggota keluarganya di rumah. Oke, untuk fase B, ya fase B boleh milih sampah, boleh pilih sampah di luar atau di dalam tubuh manusia. Jadi kalau ini saya sebutnya
pilah sampah di luar tubuh manusia ya. Nah, kalau yang di dalam tubuh manusia itu mengikuti 7 pola di pembelajaran 7 pola. Ya, pembelajaran 7 pola. Nah, ini ya, 7 pola. Apakah nanti milih pola tidur, pola ekspresi, pola rasa, pola pikir, pola respirasi, pola konsumsi, pola gerak? Terserah kalian mau pilih mana. Satu saja yang kalian pilih untuk kalian meminimalkan atau bahkan menghilangkan sampah di dalam tubuh kalian sendiri. Sebagai contoh, di pola pikir, kira-kira cara berpikir negatif, overthinking, sering suuzon, kemudian apa ya, suka mengandai-andai yang berlebihan, misalnya. Itu bagian-bagian dari sampah yang dihasilkan oleh cara berpikir kita. Nah, gimana caranya kita mengerjakan di sini? Kalian satu kelompok itu 3 orang itu membuat jurnal. Nanti dari sekolah akan dikenalkan spreadsheet ya. Spreadsheetnya itu bisa kalian akses di handphone. Yang setiap kali ada pikiran buruk kalian, mungkin ada pikiran kotor, pikiran jorok, ya, pikiran gak bagus, apapun itu, ya, termasuk misalnya niat-niat buruk, tapi memang itu sudah dipikirkan, nah itu masuk ke sampah-sampah pikiran. Nah itu langsung kalian tulis di situ. Wah, saya sudah berpikir begini, Astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu berarti udah ada satu pikiran. Nah, nanti kita jumlah tuh selama 110 hari. Jadi 110 jurnal itu satu jurnal tuh untuk 1 hari ya. Itu eh, kalau memilih sampah di dalam tubuh. Jadi kalau fase B ataupun fase C ya, fase B ataupun fase C ini boleh memilih apakah sampah di dalam tubuh ataupun di luar tubuh ya. Kemudian untuk fase eh, apa namanya, B dan C ini sama ya, dia boleh beranggotakan misalnya ada 1 orang yang fase B, 2 orang fase C, atau sebaliknya boleh, atau fase B semua, fase C semua boleh. Ya, bebas. Yang penting yang bisa digabung B dan C, tapi nggak bisa digabung dengan A, ataupun digabung dengan D nggak bisa. Jadi kalau yang fase D harus sesama fase D. Ya, nggak boleh dengan fase yang lain, khusus D. Nah, subtema yang bisa dia pilih adalah pilah sampah di luar tubuh manusia. Berarti yang tadi saya jelaskan di awal ya, yang pakai tempat sampah dengan yang sudah terpilah. Yang sempurna memang misalnya mau 3 ya boleh. Terus misalnya, Bu, kalau misalnya sampah charger yang udah rusak, nah itu tolong dibawa. Biasanya di kantor-kantor wali kota, kantor-kantor pelayanan publik itu tersedia tempat sampah elektronik. Atau kalau memang misalnya nanti nggak ada, ya nggak apa-apa, nanti di sekolah kita sediakan tempat sampah untuk elektronik yang kemudian nanti akan kita serahkan ke kantor-kantor publik tadi. Jadi kita benar-benar pilah sampah seperti itu ya. Nah, kemudian yang membedakan antara fase D dengan fase B dan C adalah yang dilakukan sama sesuai pilihan tadi, mau ngambil pilah sampah di luar atau di dalam tubuh manusia. Jadi pilih salah satu saja. Bisa di luar tubuh, bisa di dalam tubuh. Kalau yang di dalam tubuh yang ini ya, sekali lagi ya, yang 7 pola ini ya, 7 pola ini sampah di dalam tubuh manusia. Nah, untuk fase D ini harus disertai satu pendapat ahli. Jadi pendapat ahlinya dari mana? Misal contoh ya, anak kelas 7 dan 8 memilih pola tidur misalnya. Nah, pola tidur ini kan seharusnya tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, benar. Tidur itu terbaik dari jam 11 sampai jam 3 atau minimalnya jam 1 ya. Karena pada jam segitu itu waktunya organ hati bekerja.
Jadi organ hati itu kan tugasnya membuang racun yang ada di dalam tubuh. Nah, dia itu butuh ketenangan, jangan diganggu sama pekerjaan yang lain. Makanya dia butuh kitanya, tubuh kita pemilik raga ini tidur. Nah, ketika misalnya kalian tidur jam 1 malam, padahal organ hati sudah mulai bekerja mulai jam 11. Berarti ada sampah jam berapa yang kalian hasilkan? Ya, benar. Ada 2 jam sampah yang telah kalian hasilkan. Nah, itu masuk ke dalam jurnal harian kalian. Dalam satu hari itu kalian tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, kemudian di sebelah kanannya akan dihitung ya jumlah total tidurnya dalam menit. Ingat, dalam menit. Nah, jadi untuk pola tidur itu erat kaitannya dengan irama sirkadian ini. Contoh lagi misalnya, oh tidurnya jam 1, bangunnya jam 9. Berarti sampahnya apa saja nih? Yang pertama, berarti dari jam 23 sampai jam 1 ada 2 jam sampah malam. Ya, racun tidak berhasil terurai dengan baik ya. Itu. Yang kedua, karena dia melalui irama dari jam 3 sampai jam 5 itu paru-paru waktunya kerja dengan baik, bisa jadi di dalam paru-paru lembab. Karena paru-parunya lembab, bisa jadi kalian mudah mengalami sesak napas ataupun batuk yang berkepanjangan. Ya, paru-paru yang kotor juga itu tidak bagus buat tubuh kalian. Kemudian berarti udah 2 jam lagi ya, 2 jam di Mas mau tidur, 2 jam begitu bangun, 2 jam jam 5 sampai jam 7 yang seharusnya kalian bisa PAB karena itu kerjanya si usus besar, kalian melewati waktunya. Akhirnya udah nggak selera lagi PAB. Apa yang terjadi? Sisa makanan dalam tubuh kalian masih tetap numpuk di dalam perut, di dalam usus. Nah, itulah yang membuat tubuh secara alami memproduksi racun ya. Udah di atas tadi ada racun di hati, sekarang ada racun juga di usus. Ternyata karena bangunnya jam 9, lambung yang seharusnya sudah memproduksi makanan untuk sumber nutrisi itu tidak kalian lalui. Akhirnya terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Biasanya sih terlihat dari wajah kalian kurang cerah. Ya, bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa? Wow, sampah yang menumpuk dalam tubuh kalian ada 6 jam dalam satu hari itu. Bagaimana hari selanjutnya? Bagaimana selanjutnya dan selanjutnya? Itu yang harus kalian pikirkan. Itu kalau kalian membahas dengan pola tidur ya, hubungannya sama irama sirkadian tubuh ini. Nah, kemudian karena di sini kalian fase D, maka harus ada pendapat ahli. Nah, berarti siapa yang jadi ahli di situ? Mungkin dokter, mungkin nutrition ya, atau siapapun yang memang dia sudah diakui minimal secara nasional, baik secara internasional ya. Tapi nggak boleh yang diakuinya cuman menurut si cuman kayak perkiraan gitu-gitu ya. Itu nggak boleh. Karena disebut ahli karena memang dia betul-betul ahli. Oke ya. Itu nanti kalian bisa browsing atau kalian mau sumber yang valid, kalian mau ke pusat kesehatan, boleh silakan. Oke, kemudian yang terakhir untuk fase E dan F ya. Fase E dan F itu boleh berkelompok dengan fase E dan F juga ya. Jadi bebas, mau E semua boleh. E itu berarti kelas 10 ya, F-nya kelas 11 dan 12. Boleh campur 10, 11, 12 gitu boleh. Misalnya bertiga isinya beda jenjang semua, itu boleh-boleh aja. Nah, ini sama ya, pilah sampahnya boleh yang di luar tubuh manusia, boleh yang di dalam tubuh manusia. Dengan 110 jurnal juga, jadi 110 laporan. Kemudian disertai pendapat ahli dan testimoni. Contoh misalnya, dia memilih pilah sampah di luar tubuh manusia, misalnya seperti ini. Berarti sudah sosialisasi di dalam rumah. Nah, kalau misalnya fase, saya lupa. Satu lagi, kalau yang memilih pilah sampah di luar tubuh manusia, untuk fase A, ya, untuk fase A itu di dalam keluarganya saja. Jadi dia cukup sosialisasi untuk keluarganya saja. Tapi fase B dan C itu minimal 10 rumah.
Jadi nanti diberikan kepada kami 10 rumah, ada nomor handphonenya, ada identitas orangnya, ada fotonya. Di dalam rumah itu ada berapa orang, nanti saya akan konfirmasi ke beliau yang menjadi target penelitian kalian. Ya, untuk fase B dan C itu 10 rumah. Kemudian untuk fase D itu 20 rumah. Dan untuk fase E dan F itu 30 rumah. Nah, bisa jadi nanti untuk misalnya contoh anak fase E ataupun F ya memilih pilah sampah di luar tubuh manusia. Berarti sosialisasi pilah sampah seperti ini untuk 30 rumah. 30 rumah kali 110 hari gitu ya. Nah, ada testimoninya itu bisa berasal dari rumah yang kalian jadikan objek penelitian. Jadi seperti itu, oke? Nah, finalnya tidak ada ujian akhir semester, tapi kalian harus mengumpulkan video selama proses dan kondisi yang dirasakan setelah kegiatan atau jadi setelah kegiatan ini berlangsung, jadi sudah benar-benar menjadi gaya hidup kalian. Jadi misalnya kayak kondisi yang dirasakan oleh tetangga kalian yang menjadi objek penelitian, misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau dia misalnya ini mau diganti kondisi. Iya. Nah, misalnya kalian tetangga kalian, nah itu kan ada testimoni tuh ya. Nah, itu testimoninya itu yang kalian kumpulkan. Nah, itu nanti mereka setelah mengalami itu bagaimana gitu. Mereka punya dapat manfaat apa lagi selain hanya memilah sampah gitu ya. Nah, ini adalah video yang dikerjakan secara kelompok bertiga. Jadi kalau pengambilan data kalian mengerjakannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak yang sampah di dalam tubuh, nah itu kan harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau misalnya memilih di pola pikir tadi ya, di pola pikir itu kan berarti kalau setiap merasakan pikiran negatif, ya itu langsung ditulis. Jadi kayak pengakuan. Jadi intinya sih harus jujur sih ya. Intinya harus jujur di pola pikir. Karena nanti akan saya hitung. Misalnya dalam sehari kok di paling tulisan cuma 3. Masuk akal nggak kalau di pola pikir? Negatif. Ya, nggak masuk akal. Kenapa? Karena pikiran itu selalu datang setiap beberapa detik sekali. Ya memang mungkin ada yang nggak kecatat, tapi nggak mungkin juga terlalu sedikit, gitu loh maksudnya. Ya, atau pola rasa misalnya. Pola rasa kan orang sering ngebatin. Dan itu kan sering, banyak, sama banyaknya dengan pola pikir. Jadi sangat nggak mungkin kalau misalnya pola rasa kalian punya catatan cuma 5 misalnya dalam 1 hari. Nggak mungkin banget. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya pola konsumsi ya mungkin hanya saat kalian mengkonsumsi makanan-makanan tertentu apapun itu. Nanti akan ditelaah lagi sebenarnya itu makanan sehat atau enggak. Nah, yang makanan enggak sehat, makanan yang sulit dicerna, makanan yang punya potensi sebagai sampah, nah itu termasuk sebagai sampah gitu ya. Kemudian kayak pola respirasi, berarti itu cara bernafasnya seperti apa? Kan kemarin kita sudah membahas ya di semester ganjil kemarin. Bagaimana sih pernapasan yang baik, yang sehat? Jangan-jangan kita itu mudah sakit karena kita salah nafas, ya kan? Kemudian di pola gerak. Nah, yang di pola gerak ini salah satunya adalah sholat. Jadi kalau yang kalian memang sudah waktu di pendaftaran itu menyatakan muslim, maka saya akan memasukkan pola gerak. Saya akan masukkan sholat itu sebagai salah satu pola gerak. Selain mungkin olahraga dan gerakan kalian dalam seharian. Jadi nanti ketahuan, wah kalian kaum rebahan mulu gitu. Apakah sehat itu buat tubuh kalian? Tentu tidak, karena tubuh manusia tetap harus bergerak. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi seperti itu ya. Kemudian apalagi untuk pola sudah semua saya rasa, pola tidur, pola ekskresi. Oh iya, pola ekskresi ini hubungannya juga dengan irama sirkadian. Ya, termasuk di ekskresi itu adalah ekskresi di dalam organ dalam sebenarnya. Jadi kalau misalnya irama sirkadian kalian kacau ya di pola tidur ini
Nah, kemungkinan di pola ekspresi kalian juga akan numpuk sampah. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan pola rasa. Jadi di pola rasa ini yang di paling bawah ini kecemasan, kemarahan, kesedihan, ya. Kecemasan, kemarahan, dan kesedihan ini yang menjadi sampah di dalam tubuh manusia. Yang dia punya potensi menyebabkan sakit secara psikis yang itu akan mengaruhi kesehatan secara umum, maka dia akan menjadi sampah tadi. Pengaruhnya nggak main-main loh, bisa sampai 80%, bisa 70-80%. Jadi tolong nanti yang memilih pola rasa ya betul-betul tuh jujur tuh nulis tuh perasaannya bagaimana, itu ditulis saja. Nanti insya Allah setelah selesai program kegiatan ini ya sudah menjadi lifestyle. Yang sebelumnya sukanya gampang overthinkingan, gampang sedih, gampang baper, kalau kebetulan memilih yang pola rasa, mudah-mudahan selesai nanti sudah punya mental yang lebih baik lagi, punya kesehatan mental yang lebih baik lagi ya. Itu tujuannya. Kemudian yang memang sering ada masalah secara fisik juga harus diketahui. Masalah fisiknya itu karena fisik atau masalah karena psikis. Insya Allah dengan kesadaran dan keingintahuan kita untuk lebih peduli sama tubuh kita sendiri, kita mampu mengerjakan proyek yang manfaatnya betul-betul terasa untuk diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekeliling kita. Ya, waktu pengerjaannya itu selama semester genap 2024-2025, berarti sekitar 5 bulan 2 minggu. 5 bulan 2 minggu itu sekitar 22 minggu atau 110 hari, ya karena dikalikan 5 hari sekolah. Berarti ada 110 jurnal laporan kegiatan. Saya harap kalian nggak ada nge-cheat, kalian nggak ada curang. Saya harap kalian semua jujur. Karena jujur tidaknya nanti akan terlihat terakumulasi saat di video terakhir. Oke? Demikian, semoga kalian amanah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Segera kumpulkan, laporkan nama kalian dan kelompok kalian serta subtema apa yang kalian pilih. Kemudian nanti akan kami berikan satu tutor pembimbing untuk kalian dan kalian wajib tetap melakukan bimbingan selama 110 hari ini. Jadi ada 5 hari sekolah itu digunakan untuk bimbingan. Demikian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.